Halo, perkenalkan nama saya Niputu Mika Darmayanti dengan NIM 21055510117. Jadi di sini saya akan menjelaskan yaitu mengenai algoritma Astar. Algoritma Astar ini bisa ditulis dengan A bintang atau ditulis dengan Astar. Selanjutnya, ada beberapa materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu mengenai pengertian algoritma Astar, dan yang kedua itu tentang konsep algoritma dan cara kerja algoritma Astar. Nah, yang pertama, pengertian algoritma Astar. Algoritma Astar itu berbeda dengan algoritma Dijkstra. Algoritma Astar ini sangat baik digunakan sebagai solusi proses path finding atau pencari jalan, yang artinya ia menemukan jalur dari titik A sampai ke titik B. Jika seandainya di tengah-tengah ada penghalang, ia tidak akan bertabrakan. Selanjutnya, itu ada konsep algoritma serta cara kerja algoritma Astar. Nah, Astar itu bekerja dengan membuat titik-titik dengan jarak terdekat dari node awal ke node tujuan. Setiap kali A memasuki node, maka ia akan menghitung F untuk melakukan perjalanan ke node atau titik tujuan, kemudian memasuki node atau titik terendah dari F. Kita memecahkan masalah labirin dan kita harus menemukan jalur terpendek dari labirin dari node atau titik awal sampai node atau titik tujuan. Kita bisa lihat di sini. F ini itu adalah merupakan jarak estimasi terendah, G ini itu adalah merupakan jarak dari node awal ke node tujuan, H ini itu adalah merupakan jarak dari node tujuan ke node awal. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai konsep dan cara kerja algoritma Astar, itu akan saya jelaskan pada layar Excel berikut ini. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di sini. Saya akan menjelaskan konsep algoritma Astar, bagaimana dia bekerja. Di sini kita bisa lihat, kotak yang berwarna kuning ini itu kita anggap sebagai node atau titik awal. Apabila kotak ini dia berjalan atau menuju ke kotak orange ini, bentuknya atau arahnya itu ke bawah, maka nilainya itu akan 1. Begitu juga dengan kotak yang berwarna orange ini, apabila dia arahnya itu ke samping menuju kotak yang berwarna orange ini atau titik ini, sama, nilainya juga akan 1. Nah, namun apabila kotak ini atau node awal ini, dia arahnya itu ke samping menuju ke titik ini, maka itu nilainya kita bisa hitung akar 1 ditambah 1 itu sama dengan akar 2, dan hasilnya itu nanti akan 1,4. Nih, di sini kita bisa lihat G ini itu adalah merupakan jarak estimasi terendah, lalu G ini itu adalah merupakan jarak dari node awal ke node tujuan, dan H ini itu adalah merupakan jarak dari node tujuan ke node awal. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara algoritma Astar ini bekerja. Di sini saya memiliki studi kasus yang pertama, yaitu algoritma Astar tanpa hambatan. Kita bisa lihat di sini ada kotak yang berwarna merah dan juga kotak yang berwarna hijau. Kotak yang berwarna merah ini adalah merupakan titik awal, dan kotak yang berwarna hijau ini itu adalah merupakan titik tujuan. Di setiap kotak ini itu adalah titik ataupun node. Jadi ini di setiap kotak-kotak ini adalah merupakan sebuah titik ataupun node. Di sini kita akan mencari jangkauan terpendek dari titik awal itu menuju ke titik tujuan. Nah, sebelum itu kita harus menghitung dulu dari titik awal ini menuju ke titik 8 ini. Kita harus hitung dulu. Nah, di sini kita lihat ada G, H, dan juga F. G ini itu adalah merupakan jarak antara titik awal menuju ke titik selanjutnya, ke titik ke-8 yang saya sebutkan tadi. Lalu H, ini itu adalah merupakan jarak dari titik awal menuju ke titik tujuan. Dan F ini adalah gabungan dari G dan juga H. Baik, tanpa berlama-lama kita akan hitung saja. G itu adalah merupakan titik awal dan jarak dari titik awal menuju ke titik selanjutnya. Nah,
Di sini kita akan menghitungnya dengan menggunakan rumus Pitagoras. Kita bisa lihat di konsep yang tadi, yang sudah saya jelaskan tadi, apabila titik awal itu arahnya lurus ke bawah ataupun ke samping, itu nilainya 1. Apabila titik awalnya itu arahnya itu miring, maka itu akan dihitung dengan menggunakan Pitagoras. 1 akar 1 ditambah 1 itu sama dengan akar 2, dan nanti akan mendapatkan hasil yaitu 1,4. Kita akan hitung karena di sini titik awal menuju ke titik selanjutnya itu arahnya itu ke atas, maka di sini kita akan hitung dengan menggunakan rumus sama dengan SQRT, atau bisa satu aja bisa kok, atau kita bisa menggunakan SQRT sama dengan SQRT kurung buka kurung tutup 1 kurung tutup, itu bisa, nanti hasilnya juga sama 1, atau kita tulis 1 aja juga bisa biar nggak terlalu lama nanti. Dan di sini H ini itu adalah merupakan jarak dari titik awal menuju ke titik tujuan. Kita hitung dengan menggunakan rumus SQRT. Kita hitung di sini berapa jaraknya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 akar 5 itu berapa? Pangkat 5 maksudnya. 5 pangkat 5 itu adalah 2. Jadi ini 5. Berarti di sini kita isi 5 kali 5 itu sama dengan 25. 25 ditambah dengan 1, 2, 3. Itu berarti di sini 9. Lalu ditambah dengan 9, kita kurung tutup, kita enter, hasilnya adalah 5,8. Nah, di sini F ini adalah gabungan dari keduanya. Kita bisa menggunakan rumus sum. Lalu kita tambah ini dengan ini. Kita kurung tutup dan kita enter. Maka dia bakal mendapatkan hasil yaitu 6,8. Selanjutnya, di sini karena dari titik awal ke titik selanjutnya itu arahnya miring, maka di sini kita bisa isi dengan rumus SQRT itu 2 dan kita enter. Maka dia akan mendapatkan hasil 1,4. Lalu di sini jarak dari titik tujuan ke titik ini itu bisa kita hitung sama dengan menggunakan rumus SQRT ditambah kita hitung berapa jaraknya. Ini ada 1, 2, 3, 4. Berarti 4 kali 4 sama dengan 16. 16 ditambah 1, 2, 3. Ditambah 3 berarti 9 di sini. Oke. Kita enter, maka dia akan mendapatkan hasil 5. Lalu F ini itu adalah merupakan gabungan dari Q dan juga H. Kita bisa menggunakan rumus sum. Lalu ini ditambah dengan ini. Lalu enter, maka dia akan mendapatkan hasil yaitu 6,4. Karena saya sudah menghitung sebelumnya, mari kita lihat. Di sini untuk penghitungannya itu sama, kita menggunakan di G itu kita gunakan SQRT karena dia dari titik awal menuju ke titik ini itu miring, maka di sini kita akan menggunakan rumus SQRT 2. Lalu di F ini adalah gabungan dari kedua ini ya. Lalu di sini di nilai 6,7 ini sama karena H itu adalah merupakan jarak dari titik ini ke titik tujuan, maka akan dihitung di sini SQRT 36 ditambah 9. Di mana dapat 36 tambah 9? Kita hitung di sini jaraknya berapa? 1, 2, 3, 4,
5, 6. 6 dikali 6 itu 36, dan jaraknya itu dari ini ke sini itu adalah 1, 2, 3. Adalah 3. Berarti di sini 3 kali 3 itu adalah 9. Jadi di sini kita gunakan rumus SQRT 36 ditambah 9. Selanjutnya ini juga sama, karena dia jarak dari titik awal ke titik ini selanjutnya adalah lurus, maka di sini G itu nilainya kita isi 1, dan di sini karena jaraknya itu tadi 6, ya 6 kan, maka di sini kita gunakan rumus SQRT 36 ditambah 16, karena jarak dari sini 1, 2, 3, 4 adalah 4, 4 kali 4 adalah 16, makanya di sini bisa 36 ditambah 16. Jadi semuanya itu sama caranya. Nih kita lihat di sini karena dia dari titik awal menuju ke titik selanjutnya itu adalah miring, makanya kita menggunakan rumus SQRT 2. Dia akan mendapatkan hasil 1,4. Dan di sini itu sama, dia menggunakan rumus SQRT juga. Dia akan menghitung jarak dari titik tujuan ke titik ini. Berarti di sini sama karena dia jaraknya itu 6. 6 kali 6, 36, dan kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5. 25. Berarti di sini benar. 36 ditambah 25. Jadinya kita mendapatkan hasil 7,8. Di sini juga sama, karena titik awalnya itu ke titik selanjutnya lurus, maka di G itu kita isi nilainya dengan 1. Lalu di sini itu kita menggunakan rumus SQRT juga, dan kita hitung jaraknya 1, 2, 3, 4, 5, berarti kita isi di sini 25, ditambah dengan 1, 2, 3, 4, ditambah dengan 4, berarti 16. Benar, 25 ditambah 16. Maka dia akan dapat hasil 6,4. Di sini di F ini adalah merupakan penjumlahan dari keduanya ini. Dan saat dijumlahkan, dia akan mendapatkan hasil 7,4. Di sini juga sama, karena dia bentuknya miring kan, berarti di sini nilainya itu kita bisa gunakan rumus sama dengan SQRT 2. Kan hasilnya itu 1,4. Di sini 6,4 itu karena 16 ditambah 25. Kita hitung jaraknya 1, 2, 3, 4. Karena 4 berarti 16. Dan 25, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini 7,8 itu diperoleh dari penjumlahan G dan juga H. Dan yang terakhir, di titik terakhir, ini 6,7. Dari titik awal, itu arahnya lurus ke titik selanjutnya, maka G kita isi dengan 1. Dan di sini, dari titik tujuan ke titik ini, itu mendapatkan hasil 5,7 karena perhitungan SQRT 16 ditambah dengan 16. Kita hitung ya. Dari titik tujuan ke titik ini 1, 2, 3, 4. 4 berarti kita isi di sini 16. 1, 2, 3, 4 berarti kita isi di sini 16. Maka dia akan memperoleh hasil 5,7. Dan 6,7 ini diperoleh dari hasil penjumlahan G dan H. Nah, kita kan akan mencari jarak terpendek dari titik awal menuju ke titik tujuan. Di sini kita lihat, untuk mencari jarak terpendeknya itu kita lihat F. Di sini F-nya yang mana paling kecil? Yang paling kecil itu adalah 6,4. Berarti titik selanjutnya yang akan dilalui itu adalah titik 6,4. Di sini saya sudah mengcopy tabelnya, kotaknya. Sekarang, titik yang terkecil dan yang akan kita lalui itu adalah titik 6,4. Kita tandai titik 6,4 ini dengan warna merah. Nah, untuk menghitung titik 4 ini hampir sama seperti menghitung di titik awal. Kita harus menghitung titik selanjutnya, itu kita hitung dengan ke-8 titik ini. Namun, titik ini tidak akan dihitung ke titik awal, karena ini adalah merupakan titik awal. Jadi, untuk menghitungnya, kita bisa hitungnya dengan menggunakan sama dengan, lalu kita klik ini. Untuk cara menghitungnya itu sedikit berbeda.
sama dengan kita klik 1,4 ditambah dengan 1. Kenapa 1? Karena arah titik 6,4 ini ke titik 6,8 itu arahnya lurus seperti itu. Makanya ditambah 1. Kita enter, maka kita akan mendapatkan hasil 2,4. Nah, ini otomatis 8,2 dan 5,8 ini akan langsung terganti. Jadi nanti kita nggak usah mengganti lagi. Nah, selanjutnya kita akan, karena titik ini tidak akan kita hitung, ini adalah merupakan titik awal, kita lanjut ke titik 1 ini. Cara menghitungnya sama seperti tadi. Kita hitung sama dengan pencet 1 ditambah, karena arahnya lurus, ditambah dengan 1. Kita enter, maka kita akan mendapatkan hasil 2,4, 8,1, 5,7. Selanjutnya, kita akan hitung di atas. Nah, cara menghitungnya sama, kita menggunakan sama dengan, kita pencet 1,4 ditambah dengan 1 karena arahnya lurus. Maka kita akan mendapatkan hasil 2,4. Nah, untuk menghitung G ini, karena jaraknya dia itu miring, arahnya itu miring, kita menghitungnya seperti ini. Sama dengan, kita pencet 1,4, kita klik 1,4, ditambah SQRT2. SQRT2. Oke, kita enter. Kita akan mendapatkan hasil 2,8. Lalu kita sekarang akan menghitung H-nya. Kita hitung dengan menggunakan SQRT. Oke, kita hitung jaraknya. 1, 2, 3, 4. 4 berarti 16. 16 ditambah dengan 1, 2, berarti 4. Oke, kita enter, maka kita akan dapat hasil 4,5. Dan F kita jumlah, F itu adalah merupakan penjumlahan dari G dan H. Sekarang kita jumlahkan dengan menggunakan rumus sum. Kita klik 4,5 ditambah 2,4 kan memperoleh hasil 6,9. Lalu selanjutnya kita akan menghitung H. H ini kita hitung dari titik tujuan menuju titik selanjutnya di sini. Kita hitung dengan menggunakan rumus. Lalu kita hitung berapa titiknya. 1, 2, 3. Jaraknya berarti kita isi dengan 9 ditambah 1, 2. Berarti kita isi dengan 4. Kita enter, lalu kita akan mendapatkan hasil 3,6. Dan sekarang kita hitung F-nya. Kita hitung dengan menggunakan rumus sum. Kita klik 3,6 tambah 2,8. Kita akan mendapatkan hasil 6,4. Nah, karena cara menghitungnya itu sama seperti ini, jadi saya telah menghitungnya dan sekarang akan saya tampilkan. Baik, sudah ditampilkan. Jadi untuk mendapatkan nilai 2,8 itu di titik ini caranya sama seperti ini. Pada titik awal ini, karena dia arahnya miring ke titik selanjutnya, maka di sini di G kita akan hitung dengan menggunakan rumus sama dengan, lalu kita klik 1,4 dan kita tambah dengan angka 1. Dan kita tambah dengan SQRT 2 seperti itu. Lalu selanjutnya di sini cara menghitungnya juga sama. Di G itu karena arahnya itu lurus, maka di sini kita menghitungnya dengan menggunakan rumus sama dengan, lalu kita klik 1,4 ditambah dengan 1. Dan untuk F di sini dan untuk H di sini dan H di sini, cara menghitungnya itu sama. Kita menghitung dari titik tujuan ke titik selanjutnya. Kita hitung coba dari sini ya. Dari titik tujuan ke titik ini nilainya berapa? Kita hitung berarti 1, 2, 3, 4, 5. 5 berarti 25, 1, 2 berarti 4. Berarti di sini kita akan hitung dengan menggunakan rumus
sama dengan SGRT 25 ditambah 4. Jadi kita akan mendapatkan hasil 5,4. Dan di sini 8,2-nya itu kita peroleh dari penjumlahan G dan juga H. Di 5,8 ini caranya sama, kita menghitung dari titik tujuan ke titik selanjutnya. Nah, kita hitung tadi di sini 5, berarti 25, dan ke bawah ini 1, 1, 2, 3, berarti 9. Kita akan menghitungnya dengan menggunakan rumus SQRT 25 ditambah 9, dan kita akan mendapatkan hasil 5,8. Lalu lalu F ini merupakan hasil dari penjumlahan G dan juga H. Lalu ini tidak akan dihitung karena ini itu adalah merupakan titik awal kita. Kita akan menghitungnya di sini, caranya itu sama, di sini juga caranya sama. Jadi, dari semua titik yang kita hitung ini, ke-8 titik ini, kita lihat F-nya. Yang mana F-nya itu lebih kecil nilainya. Yang saya lihat, angka paling kecil atau nilai paling kecil itu adalah di titik ini. Jadi kita tandai dulu titik ini dengan warna merah. Nah, karena titik ini yang paling kecil, berarti titik ini akan menjadi titik selanjutnya yang akan kita lalui. Nah, kita tandai titik ini dengan warna merah. Seperti itu. Lalu selanjutnya, karena untuk penghitungannya itu sama seperti di titik ini, ke-8 titik ini, cara menghitungnya itu sama. Jadi saya sudah menghitungnya dan saya akan tampilkan. Nah, kita bisa lihat di sini untuk memperoleh di sini di G, di titik ini pada G untuk memperoleh 4,2 itu kita menghitungnya dengan cara sama dengan lalu kita klik 2,8 ditambah dengan SQRT 2. Maka dia akan memperoleh hasil 4,2. Lalu di sini 2 di H ini 2,2 ini dia memperoleh hasil itu dari titik tujuan ke titik selanjutnya. Kita hitung titiknya ini ada 2, berarti 4 ditambah dengan 1, berarti 1. Jadi kita menghitungnya itu dengan menggunakan rumus SQRT 4 ditambah 1. Selanjutnya, 6,5 ini diperoleh dari perhitungan G dan juga H. Dan untuk menghitung di titik ini juga sama, 3,8 itu kita peroleh dari nilai dari titik awal ke titik selanjutnya. Karena arahnya itu lurus, berarti kita hanya menghitungnya dengan cara sama dengan lalu kita klik angka 28 lalu ditambah dengan 1. Maka dia akan mengeluarkan hasil 3,8. Lalu selanjutnya 3,2 ini diperoleh dari hasil jarak titik tujuan ke titik selanjutnya, ke titik ini. Kita hitung titiknya itu ada 1, 2, 3, berarti 9, ditambah 1, berarti ditambah 1 di sini. Maka akan dihitung sama dengan SQRT 9 ditambah 1 dan hasil yang diperoleh itu adalah 3,2. Dan 7 ini itu diperoleh dari G ditambah dengan H. Untuk titik-titik ini, cara mencari nilainya itu sama seperti yang saya jelaskan dan contohkan tadi. Selanjutnya, dari ke-8 titik ini, mana titik yang paling terkecil di F? Di F mana titik yang paling terkecil? Kita lihat di sini yang paling terkecil itu adalah 6,5. Jadi kita tandai 6,5 ini dengan warna merah sebagai titik yang akan kita kunjungi selanjutnya. Nah, saya sudah mengcopy tabelnya. Kita tandai dulu 6,5 ini dengan warna merah sebagai titik yang akan kita lalui selanjutnya. Nah, karena untuk perolehan nilainya itu sama, untuk mencari nilainya antara titik awal ke titik selanjutnya itu sama, jadi sudah saya hitung dan di sini akan saya tampilkan.
sudah saya tampilkan. Di sini kita lihat pada titik ini, mengapa bisa 5,7? Itu karena kita mendapatkannya dari penjumlahan 4,2. Jadi kita menghitungnya dengan cara sama seperti tadi, sama dengan lalu klik 4,2 ditambah dengan SQRT 2. Maka dia akan memperoleh hasil 5,7. Lalu selanjutnya 1, itu saya peroleh dari titik jarak ke titik selanjutnya, berarti ke titik ini. Karena langkahnya itu 1, berarti 1 ditambah dengan 0. Maka hasilnya di sini 1. Dan di sini itu adalah perolehan dari 5 ditambah dengan 1. G ditambah dengan 1, maka kita akan memperoleh hasil 6,7. Di sini juga sama, karena arahnya dia lurus, berarti kita menghitung G-nya itu dengan menggunakan rumus sama dengan, lalu kita klik 4,2 ditambah 1. Maka kita akan memperoleh hasil 5,2. Lalu selanjutnya di angka 2 itu kita mendapatkan hasil dari titik tujuan ke titik selanjutnya, ke titik ini. Berarti kita hitung 1, 2. Berarti 2 ditambah dengan 4 ditambah dengan 1, maka hasilnya, maaf di sini harusnya 1. Enter, maka kita akan menghasilkan nilai 7,5. Nah, di sini kita lihat di titik ini mana titik yang paling terkecil di F. Di F mana titik yang paling terkecil? Kita lihat yang paling terkecil itu adalah 6,2. Kita tandai 6,2 ini dengan warna merah. Nah, selanjutnya, setelah 6,5, maka titik 6,2 ini akan dilalui atau dikunjungi. Nah, kita lihat di tabel. Di tabel ini, untuk memperoleh jarak terpendek dari titik awal ke titik tujuan, kita lihat itu miring lalu ke 6,2 dan selanjutnya ke titik tujuan. Selanjutnya, saya memiliki studi kasus yaitu algoritma Astar dalam hambatan. Nah, di sini kita lihat pada kotak, ini ada kotak yang berwarna hijau, biru, dan juga kuning. Kotak yang berwarna kuning ini adalah merupakan titik awal, dan kotak yang berwarna hijau ini adalah merupakan titik tujuan. Dan kotak yang berwarna biru ini adalah merupakan titik hambatan. Sekarang kita akan menghitung jarak terdekat dari titik tujuan yang berwarna orange ini menuju ke titik awal yang berwarna orange ini menuju ke titik tujuan yang berwarna hijau ini. Namun di sini ada hambatan. Dan untuk menghitungnya itu hampir sama dengan algoritma Astar tanpa hambatan. Sebelum titik awal ini menuju ke titik tujuan, dia harus melewati titik sebelumnya. Titik sebelumnya itu hampir sama seperti tadi, itu ada 8, dan sudah saya hitung berapa nilainya dan akan saya tampilkan. Nah, di sini kita akan menghitung nilai G, H, dan juga F. G itu adalah merupakan jarak dari titik awal menuju ke titik sebelumnya, sedangkan F ini adalah merupakan jarak dari titik tujuan menuju ke titik ini. Lalu F itu adalah merupakan penjumlahan dari G dan juga H. Seperti kita lihat sekarang, ini ada 1,4 yang diperoleh dari titik awal menuju ke titik sebelumnya. Namun di sini arah dari titik awal itu tidak lurus. Arahnya itu miring. Berarti di sini kita akan menghitung dengan menggunakan rumus SQRT 2. Kita enter, maka dia akan mendapatkan hasil 1,4. Nah, di sini H ini akan kita hitung jarak dari titik tujuan ke titik ini. Kita akan hitung dengan menggunakan SQRT juga. Kita akan hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti akar 5 itu adalah 25. Kita
Kita akan hitung. (25) ditambah dengan 1, 2, 3. Ditambah dengan 3 berarti 9. Kita enter. Lalu kita akan mendapatkan hasil 5,8. Dan di sini di F itu adalah merupakan penjumlahan dari G dan juga H. Mari kita jumlahkan dengan menggunakan rumus sum. Kita klik ini dan juga ini. Kita enter. Maka dia akan mendapatkan hasil 7,2. Begitu juga dengan titik ini karena dari titik awal menuju titik selanjutnya, itu arahnya itu lurus, maka di sini kita bisa tulis 1, lalu di sini kita hitung dari titik tujuan menuju titik ini. Mari kita hitung dengan menggunakan SQRT. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Berarti 4 itu adalah 16. Tambah dengan 1, 2, 3. Berarti 9. Kita enter. Maka kita akan memperoleh hasil 5. Dan F ini itu adalah merupakan penjumlahan dari nilai G dan juga H. Mari kita jumlahkan. Kita klik ini, lalu kita klik ini, kita enter. Maka kita akan mendapatkan hasil 6. Nah, setelah kita menghitung semuanya, cara menghitungnya itu sama. Dan kita akan seleksi pada F, nilai mana yang terkecil. Yang kita lihat, yang paling terkecil ini nilainya adalah 5,7. Jadi, titik selanjutnya yang akan dilalui itu adalah titik 5,7. Kita tandai dengan warna orange. Lalu selanjutnya saya sudah mengcopy tabelnya dan kita akan menghitung titik 5,7. Nah, sebelum dia titik awal ini menuju titik tujuan, caranya itu hampir sama seperti algoritma Astar tanpa hambatan. Titik 5,7 ini dia harus menghitung atau melalui titik selanjutnya. Nah, dia harus menghitung di titik ke-8 ini. Titik ke-8 ini harus dihitung. Karena saya sudah menghitungnya, karena caranya sama, dan saya sudah menghitungnya, maka saya akan tampilkan. Nah, di sini bisa dilihat dari titik ini, cara menghitungnya itu titik ini, itu dihitung dengan titik ini. Caranya itu seperti ini. Sama seperti tadi, sama dengan, lalu kita klik 1,4, kita tambah dengan SQRT. Kenapa kita tambah dengan SQRT 2? Karena titik awal menuju titik selanjutnya itu arahnya itu miring. Jadi kita tambah dengan SQRT 2. Lalu kita enter, kita akan mendapatkan hasil 2,8. Selanjutnya di sini ini adalah merupakan jarak dari titik ini tujuan ke titik ini. Kita hitung dengan menggunakan SQRT juga. Kita hitung berarti 1, 2. Berarti di sini 4. Tambah dengan 1, 2, 3, 4. Berarti 16. Kita enter. Lalu kita akan mendapatkan hasil 4,5. Dan di sini ada 7,3. Ini adalah merupakan penjumlahan dari 2,8 dan 4,5. Nilai G dan juga nilai H. Mari kita hitung dengan menggunakan rumus sum. Kita klik,
lalu kita enter, maka kita akan mendapatkan hasil yaitu 7,3. Dan di sini, di titik ini juga cara menghitungnya sama, karena arah dari titik awal menuju titik selanjutnya itu adalah lurus, maka di sini, di G, kita akan menghitungnya dengan menggunakan rumus SQRT, kita klik 1,4, lalu kita tambah dengan 1. Maka kita akan mendapatkan hasil 2,4. Dan dinilai H itu sama, kita akan hitung dari titik tujuan menuju titik ini dengan menggunakan rumus SQRT. Kita hitung 1, 2, 3, berarti 9, ditambah 1, 2, 3, 4, berarti 16. Kita enter, maka kita akan mendapatkan hasil 5. Dan ini itu adalah merupakan penjumlahan dari nilai G dan juga H. Kita jumlahkan dengan menggunakan rumus sum. Kita enter, dan di sini kita mendapatkan nilai 7,4. Dan di sini tidak akan terjadi perhitungan karena ini adalah merupakan titik awal yang sudah kita gunakan untuk mencari titik terbesar di sini tadi. Jadi di sini tidak akan kita hitung karena ini adalah merupakan titik awal. Nah, sekarang setelah semuanya ini dihitung, kita akan mencari di F titik mana yang paling terkecil. Kita lihat titik yang paling terkecil itu ada di sini, di 5,7. Sekarang kita tandai 5,7 dengan warna orange karena ini adalah merupakan titik yang akan kita lalui. Nah, tabelnya sudah saya copy, dan untuk perhitungannya juga sudah saya hitung karena caranya itu sama, jadi akan saya tampilkan. Baik, di sini kita bisa lihat untuk menghitung di sini itu hampir sama juga caranya seperti ini. Dan sekarang kita akan mencontohkan yang di atas. Nah, di titik ini, titik awal ini, karena dia ke atas itu arahnya lurus, berarti di sini kita akan menghitungnya dengan cara menggunakan sambungan lalu ditambah, kita klik 2,8 lalu ditambah dengan 1. Kita enter, maka kita akan mendapatkan hasil 3,8. Dan 2 ini itu dari titik tujuan ke titik ini. Kita mendapatkan hasil yaitu 1, 2. Berarti 2 dan angkanya 1. Berarti kita menggunakan rumusnya SQRT 4 tambah 1. Kita enter, maka kita akan peroleh hasil 2,2. Dan di sini itu adalah perolehan nilai dari G dan juga H. Hasil dari penjumlahannya. Kita jumlahkan. Lalu kita enter, maka kita akan mendapatkan hasil 6,1. Lalu di sini ada contoh lainnya. Di sini miring. Nah, kalau yang miring itu hampir sama juga seperti tadi. Kita menggunakan sama dengan, lalu kita klik, lalu kita jumlahkan dengan SQRT 2 karena arahnya dia itu miring. Nah, untuk dinilai H ini sama, ini adalah dari titik tujuan ke titik ini. Dia akan dihitung dengan menggunakan rumus SQRT 9 ditambah 1. Dan ini adalah merupakan penjumlahan dari G dan juga H. Maka dia akan mendapatkan hasil 7,4. Nah, setelah semuanya ini dihitung, ke-8 titik ini dihitung, kita lihat di ke-8 titik ini, titik mana yang paling terkecil? Titik yang paling terkecil itu adalah 5,6. Kita tandai titik 5,6 sebagai titik yang akan kita lalui
selanjutnya. Nah, karena tabelnya sudah saya copy, oke. Karena tabelnya telah saya copy, kita lihat di tabel, maaf itu tabel yang salah, belum saya hapus. Kita lihat di tabel ini, kita akan menghitung nilai ini, 5,6. Nah, kita akan hitung ke 8 titik ini. Karena caranya itu juga hampir sama, maka sudah saya hitung dan akan saya tampilkan. Nah, di sini itu ada nilai yang sudah ditampilkan. Kita lihat di sini, ini ada nilai 4,8, 8, dan 32. Untuk cara menghitungnya itu sama. Kita klik 3,8, karena arahnya lurus, kita tambah dengan 1, lalu kita enter. Nah, di sini kita akan mendapatkan hasil yaitu 4,8. Lalu 3,2 itu adalah perolehan nilai dari perhitungan SQRT 9 ditambah 1. Karena dari titik tujuan menuju titik ini. Dari titik tujuan ke sini ini adalah 1, dan dari titik ini ke sini itu adalah 3. Dan di akar menjadi 2. Nah, di sini setelah kita eksekusi semuanya, sudah kita cari berapa nilainya. Sekarang kita lihat berapa nilai terkecil dari F. Kita lihat nilai yang terkecil di sini adalah 5,8. Kita tandai 5,8 ini sebagai titik yang akan kita lalui selanjutnya. Nah, selanjutnya untuk ke titik tujuan, kita juga harus menghitung titik selanjutnya. Nah, dari titik 5,8. Karena caranya itu sama, maka saya sudah hitung dan sekarang akan saya tampilkan. Nah, bisa kita lihat di sini. Untuk cara perhitungannya itu sama seperti tadi, kita ambil contoh seperti ini. Di sini kita gunakan menghitung dengan menggunakan semendengan, lalu kita klik 4,8 tambah dengan 1 karena arahnya itu ditambah dengan SQRT 2 karena arahnya itu miring. Lalu kita enter, maka kita akan mendapatkan hasil 6,2. Dan 3,2 ini diperoleh dari hasil perhitungan SQRT 1 ditambah dengan 9. Dari titik tujuan ke titik ini adalah 1, dan dari titik ini menuju ini adalah 3. Jadi 3 kuadrat adalah 9. Di sini ditambah dengan 9. Lalu perolehan hasilnya yaitu 3,2. Dan ini 9,4 ini adalah merupakan penjumlahan dari G dan juga H. Mari kita coba jumlahkan. Kita klik. Lalu kita akan mendapatkan hasil yaitu 9,4. Nah, setelah kita menghitung semua ini dengan cara tadi, kita lihat titik manakah yang paling terkecil. Di F, kita lihat titik yang paling terkecil itu adalah 7,4. Kita tandai 7,4 dengan warna orange sebagai titik yang akan kita lalui selanjutnya. Nah, setelah itu kita akan menghitung di sini seperti tadi. Sebelum dia ke titik tujuan, kita akan kehitung ke titik sebelumnya. Karena sudah saya hitung, maka akan saya tampilkan. Nah, kita lihat, kita ambil contoh seperti ini yang di pinggir. Untuk cara menghitungnya itu sama seperti tadi. Kita tambah dengan SQRT karena dia arahnya itu miring. SQRT 2. Lalu kita enter, maka dia akan mendapatkan hasil yaitu 7,7. Dan
Di sini itu didapat dari titik tujuan ke titik ini. Dan 9,1 ini itu didapat dari penjumlahan titik G dan juga H. Nah, setelah kita hitung semuanya, ke 8 kotak ini sudah kita hitung, kita lihat titik mana yang paling terkecil. Di F, kita lihat yang paling terkecil itu adalah 8,2. Kita tandai titik ini dengan warna orange sebagai titik yang akan dilalui. Nah, kita bisa lihat di sini, titik ini sudah akan menuju ke titik tujuannya. Jadi, ini adalah jalan dari titik awal menuju ke titik tujuan. Baik, sekian yang bisa saya presentasikan. Jika ada kesalahan kata ataupun kekurangan materi, saya mohon maaf. Saya tutup dengan terima kasih.